Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang program linear. Akan tetapi, sebelum kalian masuk ke program linear, atau kita sebut saja prolin, kalian harus menguasai terlebih dahulu materi prasyaratnya. Apa materi prasyarat dari prolin? Materi prasyaratnya adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Apa sih yang ada di benak kalian tentang pertidaksamaan? Yang pasti mengandung tanda ketaksamaan. Nah, ketaksamaan itu ada apa aja? Ketaksamaan terdiri dari lebih dari, tanda kurang dari, tanda lebih dari sama dengan, dan tanda kurang dari sama dengan. Ya, jadi 4 tanda ketaksamaan ini merupakan tanda dari pertidaksamaan. Ya. Definisi dari pertidaksamaan linear dua variabel yaitu bentuk pertidaksamaan yang memuat dua variabel. Dua ya, karena dia pertidaksamaan linear dua variabel, pasti memuat dua variabel. Dan dengan pangkat tertingginya adalah 1. Jadi semisal kita memiliki pertidaksamaan yang mengandung pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya, itu bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel ya. Kita lihat bentuk umum. AX ditambah BY lebih dari C. Kita sambungkan dengan definisi tadi. Pertidaksamaan yang memuat dua variabel. Variabel apa aja? Ada variabel X dan variabel Y. Bu, A dan B ini variabel bukan ya? Bukan. A dan B ini berperan sebagai koefisien. Jika kalian sering melihat persamaan ataupun pertidaksamaan 2x ditambah 3y, nah itu yang angkanya itu merupakan koefisien. Dan pangkat tertingginya adalah 1. Kita lihat di sini tidak ada pangkat yang lebih dari 1. Coba perhatikan beberapa pertidaksamaan ini. Manakah di antara ini yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Mbak, kita lihat dari nomor 1. Nomor 1, 2x ditambah 5y lebih dari 7. Jelas ya? Mengandung dua variabel, pangkatnya tidak lebih dari 1 dan mengandung tanda ketaksamaan. Jadi nomor 1 benar ya. Nomor 2, 4x dikurang y lebih dari 9, benar ya. Yang ketiga nih, x lebih dari sama dengan 1. Apakah ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Tidak ya, karena hanya mengandung satu variabel saja, yaitu variabel x. Yang keempat, 2x kuadrat ditambah 3y lebih dari 3. Apakah ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Tidak ya, karena dia ada pangkat tertingginya 2, sementara definisinya adalah pangkat tertinggi 1. Jadi nomor 4 ini bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Kita lihat lagi nomor 5. Apakah ini termasuk? Coba kalian perhatikan. Tidak ya, karena ada variabel ganda, ada x, y di sini. Ya, jadi ini bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Yang 6, 3x tambah 5 kurang dari 6y tambah 1. Ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel ya. Mengapa Ibu bilang begitu? Kalian tinggal pindah ruas saja. Yang ada variabelnya di sebelah kiri, yang tidak ada variabelnya di sebelah kanan. Nanti hasilnya 3x dikurang 6y kurang dari sama dengan 1 dikurang 5. Begitu ya. Selanjutnya itu daerah himpunan penyelesaian atau bisa kita sebut DHP dari pertidaksamaan linear dua variabel. Langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Yang kedua, kita substitusikan titik tadi ke dalam grafik. Lalu yang ketiga, tentukan daerah mana yang menjadi daerah himpunan.
Apakah daerah sebelah kanan atas, kiri bawah, kiri atas ya? Kurang lebih nanti seperti ini. Pertama kita cari dulu titik potongnya. Kalau di sini titik potongnya itu 2,0 di sini dan 0,3 di sini. Lalu kita hubungkan kedua titik tadi dengan garis. Maka kita dapat menentukan daerah himpunan penyelesaiannya ya. Kita masuk ke contoh saja. Tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Kita balik yang pertama tadi. Tentukan titik potong sumbu x dan sumbu y. Yang pertama kita ubah dulu pertidaksamaannya menjadi persamaan ya. Jadinya 3x ditambah 2y sama dengan 6 ya. Kita misalkan x-nya 0. Ini tabel x, ini tabel y ya. Kita gunakan tabel ini untuk mempermudah saja. Kita misalkan x-nya 0. Kalau kita misalkan x-nya 0, berarti apapun yang dikalikan dengan 0 pasti bernilai 0. Jadi kita tutup nih 3x-nya, sisalah 2y sama dengan 6. Didapatkan y sama dengan 6 dibagi 2. Didapatlah y-nya 3. Selanjutnya kita misalkan y-nya 0. Tadi kan sudah tuh, x-nya kita misalkan 0. Gantian, y-nya lagi kita misalkan dengan 0. Kita tutup 2y-nya. Paham ya kenapa ditutup 2y-nya ya? Paham ya? Lalu sisalah 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 dibagi 3. 6 bagi 3 berapa? 2. Jadi titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y adalah 2,0 dan 0,3. Paham ya? Yang kedua, substitusikan titik potong tadi ke dalam grafik. Coba kita lihat satu-satu. Titiknya 2,0 berarti x-nya bernilai 2, y-nya bernilai 0. Ini sumbu x. Yang datar ini, yang baring ini, horizontal, itu adalah sumbu x. Dan yang tegak atau vertikal ini adalah sumbu y. Ya. Kita balik lagi, titiknya 2,0 berarti x-nya 2, ini y-nya 0. Berarti letaknya di sini, di titik ini. Selanjutnya, titik 0,3 berarti x-nya 0, y-nya 3. Ya. Paham ya? Yang ketiga, kita tentukan daerah mana yang menjadi daerah himpunan penyelesaian dalam grafik itu. Ada dua cara, melalui uji titik dan tidak melalui uji titik. Kalau melalui uji titik, kita bisa menggunakan uji titik 0,0. Mengapa demikian? Karena 0,0 ini titik yang paling universal ya, yang paling mudah untuk digunakan gitu. Kita lihat pertidaksamaannya. 3x ditambah 2y lebih dari sama dengan 6. Karena melalui uji titik 0,0 jadi x-nya bernilai 0 dan y-nya bernilai 0. Kita substitusikan 3x berarti 3 kali 0 ditambah 2y 2 kali 0. Didapatlah 0 lebih besar dari 6. Apakah benar 0 lebih besar dari 6? Tentu tidak ya. Jadi pernyataan ini salah. 0 tidak lebih besar daripada 6. Sehingga karena kita tadi mengujinya 0,0 di sini ya, 0,0. Jadi daerah yang mengandung
titik 0,0 itu bukan merupakan daerah himpunannya. Jadi daerah himpunannya yang mana, Bu? Yang sebelahnya, daerah yang satu lagi, ya. Karena 0,0 ini bukan daerah himpunan, otomatis seluruh daerah di sini bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi yang merupakan daerah himpunan penyelesaian itu yang sebelah kanan. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, menentukan tanpa uji titik. Ini yang lebih mudah daripada melalui uji titik tadi, karena kita tinggal melihat saja ketentuan yang ada pada tabel ini dengan pertidaksamaan yang kita miliki. Kita lihat 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Ya. Dalam tabel ini apa saja yang harus kita perhatikan? Yaitu nilai A, bentuk ketaksamaannya. Ada dua ya, nilai A dan bentuk ketaksamaannya. Kita lihat 3x. A ini letaknya di X ya. 3x itu A-nya berarti 3. Nilai A-nya 3, koefisiennya 3. Berarti 3 itu pasti lebih dari 0, ya. Di sini ya. Ada 2 nih. Berarti yang akan kita gunakan antara baris pertama dan baris kedua. Kita lihat lagi. Kita lihat tanda ketaksamaannya. Tanda ketaksamaan yang kita miliki yaitu lebih dari sama dengan. Kita lihat di tabel. Lebih dari sama dengan itu pada baris pertama. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya terletak di sebelah kanan garis. Sama ya dengan sebelumnya ya, letaknya di sebelah kanan garis. Jadi ini daerah himpunan penyelesaiannya. Setelah kita mempelajari pertidaksamaan linear dua variabel, kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Adapun definisinya, gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel, ya. Pokoknya sistem itu lebih dari satu, pertidaksamaannya lebih dari satu. Kita lihat contoh dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita contoh yang pertama, terdapat dua pertidaksamaan, berarti memenuhi ya, dan juga mereka menggunakan tanda ketaksamaan. Berarti contoh nomor 1 ini merupakan contoh dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana yang kedua? Coba lihat yang kedua. Yang kedua juga ya. Yang ketiga juga termasuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Walaupun tanda ketaksamaannya itu berbeda, itu nggak apa-apa ya. Dengan A, B, C anggota bilangan real. Masih ingat ya, A, B, C ini apa? A itu koefisien dari X, kalau di sini itu 2. B itu koefisien dari Y, kalau di sini 4 ya. Dan C itu konstanta. Di nomor 1 konstantanya itu 8 ya. Sama seperti pertidaksamaan tadi, koefisiennya itu tidak boleh 0. Ya. Bisa dipahami? Selanjutnya kita masuk ke contoh dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Soalnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Pertidaksamaan yang pertama, 2x ditambah y lebih dari sama dengan 4. Yang kedua, 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 6 dengan batasan x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Ingat langkah-langkah yang tadi kita sudah bahas. Yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Jika kalian masih kebingungan di tahap ini, silakan kembali ke pembahasan yang titik potong tadi ya. Sehingga didapatkanlah 0,4 dan 2,0. Titik 0,4 dan titik 2,0. Selanjutnya, kita substitusikan titik tadi ke dalam
grafik ya. Titik 0,4. 0,4 berarti di sini ya titiknya, dan titik 2,0. X-nya 2, Y-nya 0, berarti di sini. Lalu kita hubungkan kedua titik tadi dengan garis dan didapatkanlah daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan ini di sebelah kanan. Mengapa di sebelah kanan? Karena dia mengandung ketaksamaan lebih dari sama dengan dan A-nya bernilai lebih dari 0. Ayo, silakan balik lagi ke pembahasan sebelumnya. Yang belum paham boleh balik lagi ya sebelum masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Selanjutnya kita kembali ke persamaan yang kedua, yaitu 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 6. Langkah-langkahnya masih sama. Kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Masih ingat ya? Kalau lupa silakan kita ulas lagi. Kalian ulas lagi pembahasan sebelumnya. Didapatkanlah titik potongnya 0,2 dan 3,0. Perhatikan grafik ini. Kita substitusikan titiknya. Titik 0,2, x-nya 0, y-nya 2. Berarti x-nya 0, y-nya 2. Ingat ya, yang vertikal ini y. Jadi titiknya di sini. Lalu titik 3,0, x-nya 3, x-nya 3, y-nya 0. Lalu kita hubungkan kedua titik ini. Kita hubungkan. Sudah, setelah kita dapatkan daerah penyelesaian dari dua pertidaksamaan ini, apakah sudah selesai? Belum ya, karena baru dua pertidaksamaan ini saja. Di soal dicantumkan batasannya. Batasan x lebih dari sama dengan 0 dan batasan y lebih dari sama dengan 0. Karena kita memiliki batas x dan batas y, yaitu sama-sama lebih dari sama dengan 0, hal ini juga kita akan substitusikan ke dalam grafik. Perhatikan, kita satu-satu dulu ya, dari x dulu. X lebih dari sama dengan 0. Kita lihat di grafik, perhatikan grafik ini. Mulai dari ini, lebih dari sama dengan 0 itu berarti 0 juga termasuk ya. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu merupakan daerah batasan X ya. Jadi, sepanjang daerah ini yang saya gerak-gerakan ini, kursornya, itu merupakan daerah batasan X. Paham ya? Lalu yang kedua, daerah batasan Y lebih dari sama dengan 0. Kita lihat mana garis Y. Ini garis Y ya. Ini garis Y. Mulai dari 0 ini ke atas. Jadi, sepanjang daerah yang horizontal ini yang saya gerak-gerakkan ini itu merupakan daerah batasan Y. Dia tidak peduli mau x-nya bernilai negatif kah di sini. Ini negatif ya, negatif 1, negatif 2. Yang penting y-nya itu lebih dari 0. Ini ya, ini y-nya. Untuk itu kita hanya menggunakan batasan dari 0 hingga seterusnya. Gitu. Kita masuk ke akhir dari penyelesaian, menentukan daerah yang menjadi daerah himpunan penyelesaian. Perhatikan grafik ini. Di sini Ibu sudah menandai daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di sini ya. Mengapa demikian? Karena daerah himpunan penyelesaian itu daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan. Kita kilas balik lagi ke belakang. Nih, ada 4 pertidaksamaan. Yang pertama, yang kedua, lalu ada 2 batasan. Kita perhatikan juga di sini ya, ada tanda ketaksamaan lebih dari sama dengan, dan juga
nilai A-nya, koefisien A-nya itu 2. Berarti lebih dari 0 ya. Kalau kita balik lagi ke pembahasan sebelumnya, jadi letak daerahnya itu berada di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Nih, ya. Berada di sebelah kanan. Jadi masing-masing garis ini kita ngambilnya sebelah kanan. Di pertidaksamaan pertama kita ambil sebelah kanan, sebelah sini. Pertidaksamaan kedua kita ambil sebelah sini. Ya, paham ya? Tadi Ibu bilang daerah himpunan penyelesaian ini daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan. Ibu jelaskan. Kita lihat lagi. Di pertidaksamaan yang pertama, didapat daerah penyelesaiannya yang ditandai dengan warna biru. Ingat ya, warna biru. Untuk pertidaksamaan kedua ditandai dengan warna pink dan tetap arahnya ke kanan ya, karena dia lebih dari sama dengan. Dan koefisiennya lebih dari 0. Untuk batasannya itu lebih dari 0 juga, ditandai dengan garis warna hijau dan warna merah atau coklatnya. Merah lah kita sebut ya. Jadi Ibu ulangin lagi, daerah himpunan penyelesaian itu daerah yang memuat semua daerah dari pertidaksamaan yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nih. Kita lihat, nih pertidaksamaan yang pertama tadi warna biru ya garisnya. Arahnya ke sebelah kanan, berarti sebelah sini ya. Semua sepanjang daerah garis biru ini itu daerah pertidaksamaan 1. Pertidaksamaan kedua, arahnya sebelah kanan juga. Yang hijau juga sebelah kanan, kanan atas. Dan yang X atau warna merah ini ke atas. Sampai sini bisa dipahami ya. Karena daerah himpunan penyelesaian ini mencakup semuanya, maka letaknya di sini. Yang Ibu tandai ini, kalau kita masukkan pertidaksamaan 1 dia termasuk ya. Pertidaksamaan 2 juga dia mencakup. Batasan X dan batasan Y juga dia mencakup. Sekarang Ibu tanya, apakah daerah yang Ibu tandai dengan kursor Ibu ini merupakan daerah himpunan penyelesaian? Apakah bisa kita bilang ini daerah himpunan penyelesaian? Gak bisa ya? Karena pada daerah ini hanya memuat batasan saja, batasan X dan batasan Y. Selanjutnya, kalau Ibu bilang ini garis kalau Ibu bilang ini daerah himpunan penyelesaian, apakah bisa? Apakah boleh? Enggak ya, karena pada daerah ini hanya termuat pertidaksamaan 2 dan batasan saja ya. Pertidaksamaan 1 dia tidak termuat. Loh, kenapa Bu tidak termuat? Karena kan ini garisnya juga mencakup daerah itu Bu, gitu ya. Ternyata ini tidak termasuk ya, karena pertidaksamaan 1 ini tidak termasuk. Kita ingat lagi pada pertidaksamaan yang kita punya itu mengandung ketaksamaan apa? Ternyata yang kita punya tadi itu mengandung ketaksamaan lebih dari, dan koefisiennya juga lebih dari 0, si 2 ya. Itulah mengapa maksud Ibu itulah mengapa pertidaksamaan 1 ini tidak termasuk di daerah sini gitu. Karena dia mengarahnya ke kanan, bukan ke kiri. Kecuali ke kiri ya, baru bisa dikatakan ini ke kanan gitu ya. Paham ya? Sampai sini bisa dipahami? Jadi daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaannya terletak di daerah ini. Oke? Kita masuk ke program linear. Definisinya adalah
cara penyelesaian masalah untuk mencapai nilai optimal. Nilai optimal ini bisa nilai maksimum atau nilai minimum. Tidak selalu maksimum ya. Yang memiliki batas-batasan. Batasan-batasannya yang mana tadi? Yang XY itu yang lebih dari 0 gitu ya, ataupun kurang dari 0 ya. Dalam sistem pertidaksamaan. Nah, jadi Ibu ulangi lagi, program linear ini cara penyelesaian masalah untuk mencapai nilai optimal. Ya. Apa saja sih yang terkandung dalam prolin ini? Ada variabel keputusan, ada fungsi kendala, ada fungsi tujuan. Variabel keputusan ini bisa dibilang lebih mudahnya itu apa ya? Memisalkan ya, memisalkan. Misalnya ibu membeli roti dan jeruk. Nah, kita misalkan rotinya itu X, jeruknya itu Y. Paham ya? Yang kedua, fungsi kendala. Fungsi kendala ataupun fungsi batasan adalah rumusan terhadap kendala yang ada. Nah, jadi fungsi kendala ini isinya pertidaksamaan. Segala pertidaksamaan yang ada dalam masalah tersebut. Yang ketiga, fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya adalah tujuan dari permasalahan program linear. Permasalahannya apa? Tujuannya apa? Untuk mencapai nilai optimal. Fungsi yang digunakan untuk mencapai nilai optimal itu, gitu ya. Jadi bisa dibilang fungsi tujuan ini persamaan, ya. Fungsi kendala itu identik dengan pertidaksamaan, dan fungsi tujuan ini atau fungsi objektif itu identik dengan persamaan. Paham ya? Masuk ke bentuk umum prolin. Fungsi tujuan itu dia pasti X, Y. Fungsi X, Y sama dengan C1X1 ditambah C2X2. Biar lebih mudahnya lagi, sama seperti AX ditambah BY. Ya, biar lebih mudah diingat, AX ditambah BY, tapi bentuk umumnya seperti ini. Ya, fungsi kendalanya itu sama seperti pertidaksamaan yang sudah kita pelajari tadi. AX ditambah BY dengan tanda ketaksamaan kurang atau lebih dari sama dengan B1. B1 ini kalau di pertidaksamaan tadi itu sebagai konstantanya, sebagai C ya. Dan juga ada kendala non negatif. Ayo, ada yang familiar nggak dengan X1 atau X lebih dari sama dengan 0 dan X2 atau X lebih atau Y maksud ibu atau Y lebih dari sama dengan 0. Ini yang ibu bilang batasan tadi ya. Batasan-batasan tadi yang X sama Y tadi. Sampai sini bisa dipahami? Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dalam prolin ini model matematika. Jadi model matematika ini model yang terbentuk, model yang tersusun atas fungsi tujuan dan fungsi kendala. Bisa dipahami ya? Jadi, jika kita satukan fungsi tujuan dan fungsi kendala ini akan membentuk model matematikanya. Secara umum, langkah untuk membentuk model matematika ini ada 5. Tapi pada dasarnya, model matematika ini tersusun atas fungsi kendala dan fungsi tujuan. Langkah yang pertama kita tandai dulu hal-hal yang penting pada soal. Itu biasanya kita tulis diketahui ya, diketahui. Lalu yang kedua, tentukan variabel yang akan digunakan. Seperti yang ibu bilang sebelumnya ya, ini variabel keputusan,
Lalu variabel yang akan digunakan itu apa? Variabel itu tidak selalu X dan Y. Bisa A dan B, P dan Q, ya. Tapi secara umum dan mudah diingat itu variabel X dan Y. Setelah kita tentukan variabelnya, kita buatlah tabel matematikanya. Tabel matematika yang memuat variabel dan hal-hal yang penting tadi. Tabel ini juga memudahkan kita untuk menentukan fungsi kendalanya, ya. Setelah kita buat tabel, dari tabel tadi kita akan dapatkan fungsi kendala. Lalu kita tentukan juga fungsi tujuannya. Kita masuk ke contoh soal saja. Perhatikan soal ini, Ibu Rati memiliki sebidang sebidang lapangan ya. Sebidang lapangan yang luasnya 200 meter kuadrat. Ya, ini 200 meter kuadrat ya. Lapangan tersebut akan dialihkan menjadi tempat parkir motor dan mobil. Rata-rata luas parkir per satu motor. Jadi satu motor tuh memakan tempat 10 meter kuadrat dan mobil memakan tempat 20 meter kuadrat. Untuk biaya parkirnya, parkir motor 8.000 per jam, mobil 15.000 per jam. Oh, mahal ya. Tempat parkir itu hanya bisa menampung maksimal 12 motor. Jadi, jika dalam 1 jam tempat parkir tersebut penuh dan tidak ada kendaraan yang keluar masuk, buatlah model matematika dari cerita Ibu Rati agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Soal ini emang agak mengecoh ya, tapi pada intinya kita diminta untuk membuat model matematikanya. Apa tadi langkah-langkah membuat model matematika? Yang pertama, kita tentukan dulu hal-hal yang penting. Kita tandai hal-hal yang penting ya. Di sini Ibu menandai hal-hal yang pentingnya itu dengan luasnya 200 meter persegi. Ya. Untuk parkir satu motor itu 10, luas parkir satu motor itu 10 meter kuadrat. Per satu mobil itu 200 meter kuadrat. Maksimalnya 12 motor. Ini penting juga ya. Harga parkirnya itu 8.000 per jam untuk motor. Untuk mobil 15.000 per jam. Nah, Ibu rasa itu cukup. Nah ya. Jadi hal-hal yang penting sudah Ibu tandai, udah kita tandai di sini. Apa tadi langkah selanjutnya? Menentukan variabel yang akan digunakan. Nih. Perhatikan. Ada berapa variabel di sini? Di sini ada 2 variabel ya. Variabelnya apa? Variabel motor dan variabel mobil. Selanjutnya, membuat tabel. Ya, kita memisalkan motor itu sebagai X dan mobil sebagai Y. Selanjutnya, contoh soal membuat tabel matematika. Apa tadi yang diketahui? Luas lapangan. Luas lapangannya berapa? Untuk motor itu
memakan 10 meter kuadrat ya, untuk mobil memakan 20 meter kuadrat, sementara luas lapangan yang tersedia itu 200 meter kuadrat. Lalu apalagi yang penting tadi? Kita lihat lagi, apalagi yang penting? Daya tampung. Daya tampung motor itu pasti kuantitinya 1 ya. Mobil itu juga kuantitinya 1. Daya tampung yang tersedia itu 12 motor. Ya, daya tampungnya itu 12. Lalu apa lagi yang penting? Biaya parkir. Biaya parkir untuk motor itu 8.000, untuk mobil 15.000. Setelah kita buat tabel matematikanya, kita lengkapi. Dari tabel ini kita bisa menemukan sesuatu. Apa itu? Kita menemukan pertidaksamaan. Ya. Motornya 10, mobilnya 20. Apa yang 20 nih? Luasnya 10 meter kuadrat dan 20 meter kuadrat. Yang tersedia 200 meter kuadrat. Dia tersedia 200 meter kuadrat. Berarti tidak lebih dari 200 meter kuadrat. Tanda ketaksamaan apa yang akan kita gunakan? Yaitu kurang dari, ya. Kurang dari sama dengan. Setelah kita membuat tabel matematikanya, dari tabel ini apa yang dapat kita temukan? Ya, apa yang tergambar gitu. Jadi dari tabel matematika ini sudah tergambar pertidaksamaannya, ya. Apa saja itu? Pertidaksamaan 10x ditambah 20y kurang dari sama dengan 200. Loh, kenapa nggak kurang dari aja, Bu? Karena di situ luasnya 200. Sudah ditetapkan luasnya itu 200 gitu loh. Batasannya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Bu, kenapa lebih dari sama dengan 0? Karena tidak ada jumlah motor yang bernilai negatif, ya. Tidak ada jumlah motor yang bernilai negatif, tidak ada biaya yang bernilai negatif. Paham ya? Itulah mengapa kita harus mencermati soal itu agar kita tidak salah kaprah dalam menafsirkan tanda ketaksamaan. Nah, kita balik lagi, apa tuh model matematika? Model matematika itu model yang terbentuk dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Berarti sudah kita dapatkan ya fungsi kendalanya tadi yang udah Ibu singgung sebelumnya. Fungsi kendala itu berisikan pertidaksamaan, ya. Selanjutnya, fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu fungsi yang digunakan untuk mencapai nilai optimal. Kita balik lagi ke cerita. Yang mau dioptimalkan itu apa? Ya, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan ini erat hubungannya dengan apa? Dengan harga. Ya, dengan harga, dengan uang parkir tadi ya. Kita lihat dari tabel matematika ini, mana yang mengandung harga? Yaitu biaya parkir. Jadi fungsi tujuannya yaitu fx, y sama dengan 8.000x, karena dia motor ya, 8.000x ditambah 15.000y. Oke, sekian dulu materi prolin yang Ibu sampaikan. Di video ini Ibu hanya membahas sampai model matematika saja ya. Jadi kesimpulannya,
Bisa kita lihat model matematika itu model yang terbentuk dari fungsi, tujuan, dan fungsi kendala. Ya, silakan dipelajari. Jika ada yang belum dipahami, boleh diulang lagi videonya ya. Diulang lagi videonya. Bagaimana yang belum dipahami, diulangin lagi ya. Jika sudah diulangin masih nggak paham juga, boleh japri ibu. Ibu tutup video pembelajaran kali ini. Selamat belajar. Semoga materi yang ibu berikan ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Sebagai latihan di rumah, silakan kalian kerjakan. Ada 2 soal. Soal Andi sedang sakit dan Nina seorang peternak ikan hias ya. Kalian mengerjakannya tidak ngempong mengerjakan gitu saja ya. Ibu sudah menyediakan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi silakan kalian unduh LKPD-nya dan kerjakan berdasarkan LKPD itu. Bisa dipahami? Selamat mengerjakan. Nanti kita ketemu di Zoom untuk membahas soal ya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Selamat mengerjakan.